Kembali lagi di Relevant Series episode 3 bersama gue Nadia Clara. Lanjut dengan perbincangan kita kemarin tentang penderitaan orang benar. Kisah Ayub kemarin berakhir dengan dia dan teman-temannya duduk di tanah seminggu dalam keheningan. Ucapan Ayub di pasal 3 itu berbeda jauh sama responnya di akhir pasal 1 dan pasal 2. Kali ini dia mengucapkan kutukan 7 kali lipat atau sevenfold curse buat hari kelahirannya. Dia udah gak pengen hidup dan mendambakan kematian. Curahan hati Ayub mirip banget sama Nabi Yeremia yang pas lagi sedih juga mengutuk hari kelahirannya. Kita bisa lihat ini di Yeremia 20 ayat 14-18. Di pasal 3, Ayub buka mulut dan mengutuki hari kelahirannya. Kata Ibrani buat mengutuki itu artinya mencaci atau memperlakukan sesuatu sebagai nggak berharga. Jadi di sini dia mencaci hidupnya sendiri. Jadi Ayub itu ngomong, biarkanlah hari kelahiran gua itu hilang lenyap dan malam yang bilang ada anak laki-laki dalam kandungan. Maksudnya malam dia dikandung. Jadi di sini gua mau pisah kutukan kepada hari dan malam di mana dia dikandung. Di hari dia bilang kalau biarin aja hari itu jadi gelap, nggak usah dihiraukan Allah dan disinari cahaya terang. Dengan cara ditudungi sama awan, terus ada gerhana matahari. Malam dia bilang malam itu nggak usah masuk bilangan bulan-bulan. Jangan ada orang yang lahirin di malam itu dan jangan ada suara kegirangan. Bahkan dia pengen malam itu disumpahin sama pengutuk hari, sama orang-orang yang pintar membangkitkan marah Lewiatan. Jadi di zaman itu ada peramal profesional yang bisa di-hire untuk mengutuk atau bikin sihir gitu pada orang, tempat, atau hari-hari tertentu. Kita bisa lihat ini di Bilangan 22 ayat 1-7. Lewiatan itu naga laut dari mitos. Dia tuh personifikasi kekuatan kekacauan yang nelen matahari selama gerhana matahari. Nah, Ayub mulai banyak nanya kenapa. Biar simple, gue bagi jadi 3 kenapa. Pertama dia nanya, aduh kenapa sih gue gak mati aja pas lahir? Gak binasa pas gue keluar dari kandungan? Kenapa harus ada pangkuan yang menerima gue? Kenapa ada buah dada? Jadi gue bisa menyusu. Padahal kalau enggak, kan sekarang gue bisa tenang berbaring. Gue bisa tidur dan istirahat bareng raja-raja, penasehat bumi, pembesar-pembesar. Kan enak. Dia mendambakan kematian. Dia mikir kematian itu bisa dibandingkan sama tidur. Wow. Gue ngebayangin kalau ada orang yang datang ke gue dan tiba-tiba dia nanya kayak gitu. Mau jawab apa ngelihat orang sesedih itu? Yang kedua, Ayu punya ide lain. Dia mikir, oh atau enggak, kenapa gue gak kayak anak yang gugur yang disembunyiin, kayak bayi yang gak lihat terang. Tadi dia berbicara tentang kematian bayi baru lahir, tapi sekarang dia berbicara tentang kematian bayi prematur karena keguguran. Di ayat 17, Ayub berpikir bahwa dunia orang mati itu enak. Dalam bahasa Ibrani ada namanya Sheol. Sheol itu dunia orang mati. Nah, konsep itu, dunia orang mati itu penuh kegelapan, tapi Ayub malah mengidealisasikannya sebagai tempat istirahat yang tenang. Ayub berimajinasi. Di bayangan dia, di sana orang fasik udah stop bikin huru-hara, orang yang kehabisan tenaga istirahat. Tawanan tenang di sana, gak denger suara pengerah lagi, orang kecil dan orang besar sama, dan budak bebas dari tuannya. Kayak utopia. Di sini kita bisa ngelihat kalau sengsara Ayub itu benar-benar merampas kedamaian, pikiran, dan tubuhnya. Terus Ayub curhat lagi, dia bilang, padahal gue menantikan maut loh, tapi kok gak kunjung tiba ya? Gue ngejar maut lebih daripada gue menggali harta terpendam. Dan kalau gue ketemu kubur, gue bakalan bersorak-sorai dan seneng banget. Terus ngapain gue yang bersusah-susah harus dikasih terang? Ngapain gue yang pedih hati, yang jalannya tersembunyi, yang dikepung oleh Allah dikasih hidup? Padahal keluh kesah gue udah tercurah seperti air dan menggantikan roti. Padahal gue tuh udah takut dan mencemaskan hal ini sebelum semua penderitaan ini menimpa gue. Malah beneran nimpa gue. Gue gak tenang, gue gak dapat istirahat dan gue sangat gelisah. Kata-kata Ayub memang keras, tapi sebenarnya dia gak ngomong ini buat menyatakan permusuhan sama Tuhan ataupun ciptaannya. Contohnya ada figur-figur perjanjian lama yang menyatakan bahwa penderitaan itu bikin kematian menjadi lebih preferable atau lebih disukai dibandingkan kehidupan. Contohnya Nabi Elia pas lagi duduk di bawah pohon arar di padang gurun bilang, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku. Kita bisa lihat ini di 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Atau di kitab Tobit dibilang, sudilah mencabut nyawaku supaya balik kembali menjadi debu. Mati lebih berguna karena hidup itu lihat banyak susah, mesti dengar banyak fitnah dan hatiku sedih. Kita bisa lihat ini di Tobit 3 ayat 6.
Atau Yunus pas kepalanya lagi sakit karena sinar matahari, lesu, dan dia bilang, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Di Yunus 4 ayat 8. Di Ayub 3, kita dengar curahan hati Ayub yang super jujur. Dia sama sekali nggak nge-sugarcoat, dan dia nggak pura-pura baik aja. Oke, tapi apa hubungannya sama kita? Well, saat kita berasa menderita, kita tinggal jujur aja tentang apa yang kita rasakan. It's okay. Tuhan suka sama doa yang mentah dan jujur. It's okay buat datang ke dia dengan kata-kata yang belepotan, karena dia ngerti kedalaman hati kita. Pengen tahu kelanjutan kisahnya? Cek video yang akan tayang besok pagi jam 10. Buat masukan, kritik, dan pertanyaan, kalian bisa DM gue di Instagram atau line gue dengan ID Nadia Clara AA G. Cheers!